Ya, ya, jadi kita akan membahas pemodelan bahasa secara dasar, kemudian dasar-dasar Ngram. Kita menggunakan slide dari Stanford dan kemudian ada tambahan lagi dari yang lain. Kemudian minta tolong lagi jangan lupa untuk mengisi ya pertanyaan atau komentar yang berkaitan dengan pemodelan bahasa Ngram atau juga pengantar NLP yang insya Allah nanti kita akan diskusikan di akhir perkuliahan ini. Dan yang akan kita bahas ini adalah dasar-dasarnya saja ya untuk pertemuan ini. Mungkin untuk pertemuan yang sore ada sedikit kelanjutan yang saya kira sebaiknya disimak juga. Nah, ini adalah beberapa video yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya, di semester atau mungkin tahun sebelumnya. Mohon bisa disimak, ini beberapa dari saya dan tentunya akan sangat disarankan kalau juga menyimak yang dari video-video yang lain yang selain saya yang sangat banyak dan penting-penting dan bagus-bagus ya. Ini yang sudah saya sampaikan, link daftar ini ada beberapa video, ini ada pengertian dasar gitu ya, kemudian tentang yang berkaitan dengan Ngram dulu, yang dilihat yang Ngram. Jadi kalau seperti ini ada Ngram, kemudian ini bukan Ngram, ini udah yang bukan Ngram udah neuralgies, jadi mungkin belum perlu dipelajari dulu. Kemudian ada Ngram yang lain di sini. Nah, ini Ngram. Ngram. Saya kira saya mohon untuk dipelajari dan kemudian disampaikan juga pertanyaan-pertanyaannya. Ya, sebelum kita nanti menggunakan slide, yang di sini masih menggunakan utamanya slide yang dari Speech and Language Processing 3 ya. Nanti saya akan coba mencoret-coret dulu untuk dasar-dasarnya. Ini adalah yang dari Stanford ya. Ya, kemudian saya sekarang akan coba untuk coret-coret dulu ya. Ya, jadi di sini adalah yang akan perlu kita bahas untuk membahas sebuah topik, termasuk juga pemodelan bahasa, akan kita bahas, kita pelajari apa itu pemodelan bahasa, apa itu language modeling. Apa itu language modeling? Kemudian yang berikutnya adalah mengapa, ya. Mengapa language modeling ini penting? Ya. Kemudian Ngram. Ya. Jadi apa itu Ngram? Apa itu language modeling Ngram? Jadi Ngram itu apa? Ini sebagai language modeling ya. Jadi ada juga Ngram untuk representasi kata, saya kira. Tapi di sini adalah Ngram atau representasi teks maksud saya. Tapi di sini Ngram itu adalah language model, dipakai untuk language model. Kemudian apa itu? Kemudian di sini bagaimana? Ini bagaimana? Ini adalah artinya metodenya. Bagaimana itu artinya ini proses ya. Proses menghasilkan ya, proses di sini proses itu adalah menghasilkan Ngram language model. Ya, kemudian mengevaluasi ya, bagaimana mengevaluasi
language model. Nah, di sini evaluasi language model, language model ini adalah secara umum, baik itu mungkin n-gram yang akan kita pelajari, maupun mungkin neural base atau mungkin ada yang lain lagi. Ini apa? Tidak masalah ya kalau evaluasi yang intinya, evaluasi inti untuk language model. Evaluasi inti untuk language model itu tidak masalah apakah bagaimana cara menghasilkannya, apakah dengan n-gram ataukah dengan neural atau mungkin dengan yang lain. Nah, ini yang awal-awal saya kira ini sangat penting ya untuk kita pelajari sebelum kita memahami secara lebih detail yang berikutnya. Ya, apa itu language model? Bentar ini ya, sekarang kita ya, apa itu language model? Ya, language model itu mungkin bisa dapat kita gambarkan. Salah satunya adalah bagaimana kita menghasilkan bahasa dalam hal ini adalah teks ya, teks bahasa dalam bentuk teks ya. Ini adalah utamanya adalah untuk menghasilkan bahasa atau mungkin teks bahasa ya. Ya, yang itu teks bahasa itu yang ya untuk bahasa tertentu, misalkan bahasa Indonesia, tentunya harus memenuhi kaidah bahasa tersebut. Ya, jadi dapat dikatakan secara dasar ya bahwa ini memenuhi kaidah atau tata bahasa ya, atau grammar ya, tata bahasa. Atau mungkin sebenarnya secara umum tidak harus strict tata bahasa ya, tapi artinya bagaimana menghasilkan teks bahasa yang dia itu seperti katakanlah ini seperti native ya, seperti native speaker ya, seperti native speaker. Ya, jadi artinya kalau misalnya kita ingin menghasilkan apa bahasa itu apa misalnya bahasa teks bahasa ya. Jadi teks bahasa itu apa misalkan? Teks bahasa itu kalau yang formal misalkan artikel berita. Kita ingin menghasilkan artikel berita. Kita ingin menghasilkan ini dari sisi ini ya, nanti kita lihat ini dari sisi kalau dokumen secara lengkapnya ya. Bisa juga kalau nanti yang lebih ini ya, lebih kecil lagi itu adalah misalkan kalimat. Misalkan artikel berita. Artikel berita tentunya terdiri dari kalimat-kalimat ya. Kemudian misalkan yang formal dulu. Misalkan apa? Artikel paper, misalkan paper ya, di sini ya paper. Paper informatika misalkan. Ya, paper informatika. Kemudian apa lagi? Mungkin silakan kalau akan menyampaikan. Misalkan yang formal yang lain misalnya apa, misalkan artikel berita mungkin akan di sini dan yang lain-lainnya. Kemudian yang tidak formal juga, tidak formal itu apa, misalkan tweet, misalkan gitu ya, tweet. Kemudian apa, misalkan yang artikel-artikel sosial media. Kemudian juga bahkan juga yang masih bahasa Indonesia atau bahasa manusia, yang campuran bahasa manusia dan mungkin juga yang secara teknis, misalnya resep masakan. Ya tentunya ini kalimat atau bagian dari dokumennya, ini bagian dari dokumen. Kalau paper ya mungkin ini kalimat-kalimat, kalau tweet mungkin ya ada semacam kumpulan ini atau kumpulan atau sequence dari kata-kata atau mungkin
duit itu tidak bisa dipecah lagi juga bisa. Kalau saya masakan juga mungkin bisa dipecah antara misalkan bahannya atau yang lain-lain, atau tidak dipecah juga nggak apa-apa kalau udah sedikit ya. Kemudian juga ini misalkan puisi, misalkan ini puisi dan yang lain-lain ya, yang berkaitan dengan istilahnya dokumen atau teks bahasa. Jadi bahasa di sini juga ini ya apa sebenarnya relatif fleksibel juga ya, atau relatif luas juga. Jadi ada bisa bahasa manusia, bisa juga bahkan di sini bahasa pemrograman juga bisa, bahasa pemrograman juga ya. Ya, jadi yang dikatakan dokumen ini juga relatif ya. Yang dikatakan dokumen di sini juga relatif luas ya. Ada pemrograman juga bisa, atau ini apa yang lain, seperti yang lain itu ini bukan tidak sepenuhnya bahasa manusia, yaitu misalkan matematik ya. Jadi ada proof matematik, kan ada bentuk proof matematik ya, matematik. Ya. Seperti itu ya. Jadi di sini dapat dikatakan batasannya, meskipun nantinya bisa berkembang ya, tapi batasan saat ini adalah sebenarnya sequence. Di sini adalah sequence atau rangkaian sequence dari sequence dari huruf-huruf atau simbol-simbol di sini. Huruf dan simbol. Jadi sequence dari huruf, sekian dari huruf, dan dari simbol. Nah, kemudian bagaimana kita menghasilkan. Jadi apa itu bahasa, pemodelan bahasa adalah seperti itu. Ini contoh yang lain yang sangat penting yang belum saya sebut di sini adalah seperti misalnya kalau sekaligus untuk membahas tentang mengapa penting. Nah, ini misalkan untuk misalkan mesin penerjemah ya, mesin translation, MT, mesin translation, di mana mesin translation itu kan menghasilkan dari bahasa sumber, source language ya, bahasa sumber, diterjemahkan ke bahasa target. Nah, ini menghasilkan bahasa target, ini salah satunya adalah menggunakan language modeling ya. Karena kan kita perlu di sini kan dikatakan bahwa supaya seperti untuk native ya, kalau secara umumnya supaya net. Jadi kalau misalkan dari bahasa Inggris misalkan katakanlah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bagaimana terjemahnya itu seperti memang orang Indonesia gitu ya. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya mungkin apa ya seperti itu, yang mungkin yang maksudnya yang native itu bisa aja tidak formal, bisa kalau misalkan yang bahasa Inggrisnya sumbernya tidak formal, bahasa Indonesia juga tidak formal. Ya. Mesin translation ini yang saya kira sangat contoh yang sangat penting, dan insya Allah nanti akan kita pelajari setelah UTS ya. Kemudian ada yang lain-lain juga, misalkan adalah summarization misalkan ya, summarization. Summarization itu kan untuk teks ya di sini ya. Ini adalah teksnya, teks aslinya, kemudian di ringkas menjadi teks ringkasannya. Di mana contoh yang di sini misalkan teks ringkasan adalah teks ringkasan yang abstraksi. Jadi seperti bikin abstrak. Jadi abstraksi, yang abstraksi itu artinya ringkasan secara abstraksi artinya tidak sekedar distabiloin dari teks asli, distabiloin, diringkas, diambil gitu ya. Itu namanya ekstraksi. Nah, kalau ekstraksi kan katakanlah dalam tanda petik tinggal menstabilo gitu, memilih gitu ya. Artinya tidak perlu model bahasa karena tinggal memilih. Nah, ataupun kalau perlu mungkin model bahasa, tapi tidak peranannya tidak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi kalau abstraksi saya kira itu sangat kelihatan. Ini adalah beberapa contoh yang bagaimana menghasilkan teks bahasa
ya, teks bahasa manusia. Utamanya kalau di NLP ini, meskipun kita Ngram dan neural base nanti atau language model secara umum itu bisa secara lebih luas, bukan hanya bahasa manusia saja. Yang penting tadi katakanlah ini dapat dikatakan intinya adalah sequence dari ini apa huruf-huruf dan simbol-simbol gitu ya. Ya, ini adalah language model. Kemudian kita ingin tahu juga apa itu language model. Mungkin ini udah sebenarnya udah sedikit masuk ke prosesnya ya. Tadi saya kira ini sebagai sangat dasarnya ya. Yaitu di sini language model itu adalah proses learning. Ya. Proses learning. Artinya di sini ada data training, ada korpus trainingnya. Di sini ada trainingnya ya. Di sini ada trainingnya. Training datanya di sini. Jadi di sini adalah proses learning. Baik itu Ngram maupun neural itu adalah proses learning. Jadi ini adalah disebut language modeling ya, ini modeling. Nah, ini dari proses training dihasilkan modelnya. Modelnya dihasilkan model yang namanya model juga tentunya suatu hal yang relatif kecil atau diusahakan sekecil mungkin model itu. Artinya memodelkan yang ada di sini ya. Ini sama seperti kalau kita sudah pelajari ya, saya kira ya, ada pelajari klasifikasi, nanti akan kita pelajari lebih lanjut setelah UTS, tapi saya kira kalian sudah mempelajari, yaitu seperti misalkan klasifikasi saya kira kalian sudah pelajari. Itu klasifikasi itu menghasilkan model klasifikasi dari data training. Di sini data training yang besar atau sangat besar dihasilkan model yang kecil atau jauh lebih kecil, di mana di sini model itu misalkan pohon keputusan. Model ini apa? Selain pohon keputusan bisa yang lain, bisa kalau SVM untuk klasifikasi juga SVM itu namanya support vector machine kan, support vector machine dihasilkan vector mesinnya di sini. Vector mesin itu ini maksudnya adalah sebenarnya adalah perwakilan dari data training. Kemudian yang lain misalkan nearest neighbor ya. Nearest neighbor ya berarti di sini dihasilkan nearest ininya apa nearest neighbor lah. Kemudian neural network itu juga ini adalah model. Yang model ini artinya memodelkan aslinya. Ini adalah training itu sebagai sampel dari populasi yang representatif. Nah, kemudian ini dibuat sampel yang bukan sampel ya, tapi masih model untuk model itu adalah bisa merepresentasikan populasi. Ini adalah populasi yang besar, populasi kemudian di sampel dengan training di sini. Nah, kemudian model ini adalah merepresentasikan populasi ini. Nah, ini seperti itu ya. Sekarang balik lagi kita ke language modeling ya. Language modeling di sini ini adalah proses learning, di mana proses learning itu adalah ada learning atau mungkin kalau di sini ada training ya. Ada yang menghasilkan model dari training data. Training data itu ini ya, yang seperti tadi ya, ini adalah sampel dari populasi. Sampel dari populasi contohnya kalau data training untuk artikel paper informatika ya dipilihin ini artikel informatika itu
yang mencerminkan artikel informatika secara umum yang ada di populasi yang sangat-sangat banyak. Nah, kemudian dihasilkan model. Nah, di sini modelnya kita yang pelajari ada 2. Kalau tadi klasifikasi misalkan ada SVM, ada pohon keputusan, ada neural network, yang macam-macam juga neural network, nearest neighbor, kemudian ada rule based. Jadi representasi atau bentuk dari model itu bisa macam-macam. Nah, sekarang di sini di language modeling ini, modeling bahasa ini, model ini ada 2 representasinya, bentuknya ada 2. N-gram yang akan kita pelajari dasarnya sekarang, kemudian ada neural nanti yang berupa neural network yang akan kita pelajari insya Allah di kesempatan berikutnya. Ya, jadi yang ini sangat penting bahwa ini adalah learning. Ya, kita itu proses learning. Proses learning itu artinya apa? Proses learning itu artinya kita ini ya. Tadi kan katanya menghasilkan bahasa. Ya, jadi language model kan menghasilkan bahasa, menghasilkan teks bahasa kan. Nah ini artinya kalau kita mentrainingnya menggunakan, kita ingin menghasilkan artikel berita yang bagus dari sisi bahasanya, ya, bukan dari sisi kontennya ya. Jadi di sini kalau kontennya bisa dan kemungkinan besar salah atau nggak tepat ya, nggak tepat. Jadi misalkan kita ingin menghasilkan artikel berita olahraga di Indonesia dengan bahasa Indonesia dengan kondisi seperti sekarang, yaitu itu ingin katakanlah banyak yang salahnya karena tidak sesuai dengan fakta, tapi secara bahasa itu sudah sesuai dengan arti. Kalau kita ingin menghasilkan artikel berita misalkan, ya tentunya di sini ininya berlatihnya dengan artikel berita. Ya. Jadi learning itu sama seperti kalau ya kita bayangkan manusia ya. Jadi kalau kita ingin kita belajar menghasilkan artikel berita. Ya kita belajar dari artikel berita gitu ya. Kalau kita ingin menghasilkan ini ya, misalkan paper informatika yang bagus, salah satunya kan kita dari sisi bahasanya ya, dan ya tentunya kalau kita juga dari sisi kontennya juga. Ini bagaimana kita belajar membuat artikel ilmiah, paper untuk informatika, ya kita belajar ini adalah artikel informatika. Ya. Ya kalau secara umum, ya ini berarti artinya korpusnya secara umum, ada mungkin menghasilkan, ada Wikipedia, di sini ada macam-macam jenisnya, itu secara umum bisa juga ya. Tadi artinya modelnya itu tidak model spesialis juga, ya. Tidak, orangnya tidak spesialis karena dia generik, gitu ya. Tapi biasanya ya tidak terlalu generik seperti itu. Nah ini untuk menjawab salah satu sudut pandang dari apa language model, ini adalah perlu diketahui adalah itu adalah learning. Kemudian yang belum atau mungkin baru sedikit kita bahas di video-video saya, tapi saya kira udah pernah dibahas di pengantar, dan ya salah satunya saya ambil yang dari slide Universitas Zurich itu. Ini adalah language model ini tadi menghasilkan outputnya adalah output akhirnya ya biasanya adalah teks bahasa manusia. Teks bahasa aja lah, ini teks bahasa, utamanya manusia ya. Atau sebelum saya yang ke juri itu, ini yang udah dibahas. Nah ini menghasilkan sebuah teks, ya baik itu teks yang panjang, ya teks yang pendek, atau bahkan teks yang panjang. Jadi seperti misalkan teks yang panjang itu misalkan artikel berita ya tadi ya. Teks yang pendek misalkan sebuah kalimat untuk dalam artikel berita ya. Jadi bagian dari artikel berita. Nah untuk menghasilkan ini itu step by step-nya
adalah menghasilkan next huruf atau next simbol sebenarnya. Next simbol kalau ini apa? Secara umum simbol itu bisa huruf, bisa tanda baca atau simbol secara umum. Jadi kalau misalkan yang kita hasilkan itu adalah ingin proof matematik, ya tentunya tadi ininya matematik ya, ininya apa trainingnya. Nah, itu kan simbol matematis kan banyak juga, baik itu nama kurung atau alfa, beta dan lain-lain gitu ya, itu banyak ya. Jadi untuk menghasilkan seperti halnya kita ya mau menulis suatu kalimat kan satu demi satu huruf, ini juga satu demi satu huruf, satu demi satu simbol, termasuk simbol itu simbol tanda baca, titik, koma, tanda seru dan lain-lain. Jadi di sini secara dasarnya kita tidak membedakan antara huruf A, B, C dan seterusnya, tanda baca, titik, koma dan seterusnya, kemudian juga tanda simbol-simbol yang lain, ya simbol-simbol yang lain, misalkan kita tidak membedakan itu ya. Juga termasuk mungkin di menggunakan karakter yang lain tidak Latin juga. Ya, tidak Latin seperti bata dan seterusnya gitu. Itu jadi apa? Jadi secara umum, sebenarnya simbol secara umum. Bahkan juga kan tadi bukan hanya bahasa manusia, bahasa pemrograman kan. Bahasa pemrograman kan juga ada ini apa? Kosakata atau ya yang spesifik untuk bahasa tertentu. Ya, jadi untuk membahas menjelaskan tentang apa itu linguist modeling, ini ada beberapa sudut pandang seperti itu. Mudah-mudahan semakin jelas apa yang dimaksud dengan linguist modeling. Ya. Nah kemudian, nah ini yang sekarang yang dari Zurich itu ya dari Universitas Zurich. Nah ini kan teks bahasa yang kita hasilkan kan ya, teks bahasa. Ya, jadi seperti ini ya, kalau kita ada klasifikasi atau mungkin prediksi semacam itu ya, prediksi ya. Ini kalau yang sangat sederhana itu seperti misalnya spam email filtering. Ya, di spam email filtering kita ada email di sini. Kemudian outputnya dari filtering ini, ya, filtering disuruh nebak apakah spam atau bukan spam. Istilahnya non spam atau legal atau apa ya, mungkin spam dan bukan spam. Ya, jadi dua aja ini. Dua. Kemudian kalau ingin yang lebih bentuk yang lebih kompleks lagi, seperti misalkan klasifikasi berita. Ini adalah artikel berita. Nah, artikel berita di sini klasifiernya disuruh nebak apakah berita ini berupa berita olahraga atau pendidikan atau misalkan kebudayaan dan lain-lainnya. Jadi di sini istilahnya adalah binary classification ya. Classification kalau di sini adalah multi kelas. Kelasnya ada beberapa. Kalau ini kelasnya hanya biner, ini kelasnya multi. Ya, kemudian kita akan lihat ya bentuk yang lebih kompleks dan mungkin ya secara umum ya ini kalau kita lihat misalkan contohnya adalah machine translation. Ya, kalau tadi kan email spam filtering, kemudian klasifikasi berita, kalau ini machine translation, mesin penerjemah. Di sini ada teks
bahasa sumber. Bahasa sumber di sini. Ini disuruh nebak di sini, bukan nebak dia apa-apa, dia ya atau tidak, yang biner, lebih kompleks dari itu. Bukan ini adalah bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, atau bahasa yang lain. Yang ini adalah multi kelas. Bukan seperti ini lebih kompleks lagi. Kita loncat. Ini adalah teks bahasa target. Di mana teks bahasa target itu merupakan sequence dari simbol-simbol, dan ini ya secara singkatnya dikatakan bahwa di sini itu adalah prediksinya terstruktur. Terstruktur yang relatif sederhana sebenarnya, yaitu terstruktur yang sequence ya, bahwa misalkan saya ini ya terjemahan di sini, misalkan saya sedang belajar. Nah di sini kalau tadi kelasnya ya tidak, kemudian berita olahraga, berita pendidikan dan seterusnya, ini kalau dapat dikatakan sebagai kelas ini yang dia mempunyai struktur S diikuti Y, diikuti A, diikuti Y, diikuti A, nggak boleh dibolak-balik. Strukturnya itu adalah di order, ada atau sequence ya, ada sequence ya. Jadi jauh lebih kompleks daripada yang tidak terstruktur, yang apalagi binary classification, kemudian ada tadi multi class classification, dan mungkin ada beberapa yang lebih kompleks. Tapi ini adalah yang terstruktur, apa, structure prediction. Istilahnya structure prediction. Artinya jauh lebih kompleks. Kalau mau nebak-nebak, ini kan kemungkinannya sangat banyak. Ini bisa dibolak-balik. Saya sedang yang lain apa, saya belajar sedang, atau yang lain macam-macam ya. Jadi kalau dapat dikatakan ini kelasnya itu sangat banyak. Kalau structure prediction yang lebih kompleks lagi, misalnya sebenarnya graf. Ya, kalau graf ini, kalau ini structure itu kan seperti kalau grafnya hanya gini aja kan. Tapi harus ini nggak boleh dibolak-balik ya, harus katakanlah yang ada graf yang seperti ini. Tapi kalau bentuknya graf yang ini kan sudah, kalau ini satu dimensi, kalau ini kan dua dimensi. Bahkan mungkin kalau ada yang tiga dimensi lebih kompleks lagi. Tapi ya intinya dari sudut pandang apa itu language model, nah salah satunya itu bentuk structure prediction. Dimana kalau kita melakukan proses structure prediction itu suatu hal yang cukup kompleks. Ya saya kira mungkin seperti itu. Untuk apa itu language modeling, saya kira udah cukup jelas. Mungkin barangkali ada pertanyaan atau dari ini apa? Silakan, kalau ada ditulis juga boleh. Pertanyaannya ditulis sambil saya nunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan disampaikan ya. Nah, kemudian apa, kemudian mengapa language modeling itu penting. Saya kira kita sebenarnya sudah tergambar ya mengapa language model itu penting. Ya saya kira kita coba untuk membahas lagi secara cukup singkat. Mengapa language model itu penting. Ya. Mengapa language model penting? Ya karena seperti tadi saya kira kita sudah bahas bahwa karena ada aplikasi-aplikasi yang ya termasuk juga aplikasi yang ininya usernya adalah kita yang manusia, seperti machine translation. Kita ingin menghasilkan bahasa yang seperti native ya, seperti native. Ya kalau misalkan
machine translation dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya seperti native bahasa Indonesia. Jadi seperti misalkan contohnya, contoh yang sederhana misalkan ada salah satu potongan atau sequence dua kata, misalkan hujan deras, misalkan hujan berat, hujan besar. Misalkan terjemahan dari sini, heavy rain, heavy raining atau heavy rain ya, heavy rain. Nah kalau heavy ini kan diterjemahkan bisa berat ya sebenarnya kalau kata per kata ya. Bisa juga mungkin kalau diterjemahkan tidak kata per kata, besar bisa juga. Tapi yang jelas ini kalau kita ada orang bilang hujan berat, kita udah langsung menyimpulkan bahwa orang ini bukan orang Indonesia. Kemudian ini jelas aneh, kita surprise ya, ada orang hujan berat gitu ya. Kemudian kalau ada orang mengatakan hujan besar, saya kira ya masih agak wajar. Tapi kelihatannya kurang kurang fluent, kurang wajar lah mungkin. Nah, kalau hujan deras, nah ini saya kira udah ya kita tidak mikir bahwa ini apa gitu ya. Udah saya kira udah yang sehari-hari hujan deras. Nah ini adalah contoh untuk baru rangkaian dua kata seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana kalau menghasilkan artikel? Ya, artikel berita. Ya. Artikel berita tentunya berita itu ini berita yang biasa sebagai artikel berita sebagai misalkan agak formal gitu ya. Ya, tapi saya kira untuk yang paling jelas yang saya kira benar-benar kita alami adalah yang untuk machine translation ini. Ini contoh yang saya kira sangat jelas bisa menggambarkan bagaimana pentingnya language modeling. Atau mungkin juga ini juga yang lain yang menghasilkan teks bahasa yang seperti native, seperti misalkan native itu maksudnya gini ya, saya kira tergantung dari yang dihasilkan. Kalau yang dihasilkan itu yang biasanya informal ya informal yang baik, yang seperti native orang bikin informal bagaimana. Kalau bikin proof matematik ya native itu maksudnya orang yang kaidah matematik, orang matematik seperti apa gitu ya, bukan native hanya native bahasa Indonesia ya, tapi orang matematik gimana. Kalau bikin pemrograman bahasa Python ya tentunya ya sesuai dengan kaidah tata bahasa atau rule bahasa Python. Kemudian kalau bikin menu masakan, ya menu masakan biasanya bikinnya seperti apa ya? Artinya native ini artinya ya orang yang tahu tentang domain untuk yang dihasilkan tersebut, teks yang dihasilkan tersebut. Ya. Jadi saya kira itu secara umum menjawab mengapa language model itu penting. Dan kita kan juga banyak menghasilkan perlu secara otomatis menghasilkan teks-teks seperti itu, seperti machine translation tadi, summarization mungkin, dan misalkan contoh yang lain adalah image captioning, misalkan captioning ya membuat caption atau keterangan image, bagaimana ada image itu ada keterangan di bawahnya, keterangannya itu ya secara bahasa itu bagus ya, secara bahasa kita. Jadi language model itu adalah secara bahasa. Secara bahasa itu maksudnya adalah sesuai dengan data trainingnya, ya. Sesuai data trainingnya. Ya. Dan juga training itu saya kira sama seperti yang secara umum kita pelajari di learning di artificial intelligence atau di machine learning, bahwa tentunya yang namanya training, data untuk latihan ya, seperti halnya kalau kita latihan atau belajar ya untuk ujian atau latihan untuk kursus apa ya ini,
tentunya dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Dari sisi kuantitasnya cukup mewakili, biasanya artinya banyak, gitu ya. Kemudian secara kualitas artinya juga tentunya yang sesuai dengan ini apa yang ingin diwakili. Jadi kalau misalnya tweet ya tweet yang sesuai, tidak ada tweet yang katakanlah yang dummy yang nggak benar misalkan gitu. Ya, saya kira seperti itu untuk mengapa language modeling. Nah, kemudian apa itu tadi model bahasa itu kan ada dua ya, yaitu n-gram yang kita pelajari, n-gram dan neural base. N-gram ya saya kira kita udah tahu n-gram itu ya n-gram ya kalau bahasa manusia ya, ya jadi di sini n-gram itu bisa, gram itu bisa kata ya, n-gram kata-kata ya, jadi seperti misalkan 2 gram artinya 2 kata saya, misalkan pergi ke pasar. Ini 2 gram itu saya pergi ke pasar. Ya, jadi kalau model bahasa yang n-gram itu ada data training di sini, kemudian dihasilkan model di sini. Ya, modelnya itu berupa yang n-gram. Di sini ya di sini adalah contohnya n-gram itu adalah seperti ini, n-gram yang pertama, n-gram yang kedua, n-gram yang ketiga. Bisa kata-kata gitu atau ya berupa simbol-simbol juga bisa. Maksudnya berupa per huruf gitu ya. Ya per huruf juga bisa ya. Oke, saya kira seperti itu. Misalkan ada pertanyaan. Ya, sebelum kita masuk ke menggunakan slide, kita akan bahas dulu untuk ininya ya apa, diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan yang menambah pertanyaan. Ya, ini berkaitan dengan model bahasa. Yang ini dari sini ya. Ini kurang gede, ini kurang gede ya. Saya akan share juga ini filenya ini, kalian biar bisa langsung membaca filenya juga. Saya share ya di Telegram, bisa share. Sampai di sini saya coba besarin. Ya, ini dari model bahasa ya, kita bisa dari model bahasa di sini. Ya, saya kira ini pertanyaannya, apakah model bahasa alfabet dengan misalkan Mandarin
partai dan lain-lain berbeda atau harus melewati model bahasa alfabet terlebih dahulu baru bisa dinonaktifkan. Ya saya kira tadi kita udah bahas ya bahwa ini secara umum sebenarnya, bahkan tadi ada matematik, bahasa pemrograman dan lain-lain. Jadi tidak harus konversi dulu ke Latin misalkan. Saya kira ini cukup jelas ya. Misalkan ada yang komentar pertanyaan ini, termasuk yang membuat pertanyaan, silakan kalau ada komentar atau mungkin perlu diperjelas lagi. Kemudian yang berikutnya di sini di dalam video diagram counts. Bagaimana cara untuk mengisi tabel tersebut secara lebih detail? Ya, ya saya kira di sini ya. Jadi model bahasa yang dihasilkan itu adalah n-gram dan angkanya. Maksudnya ada angkanya. Angkanya itu adalah angka probabilitas. Di mana angka probabilitas ini cara misinya pada intinya adalah ya kita menghitung probabilitas ya. Menghitung probabilitas, probabilitas itu adalah keberadaan ini apa? Intinya adalah keberadaan dia sebanyak berapa ya. Jadi apa? Misalkan bigram ya bigram counts tersebut ya, ini kasarnya seperti itu. Kemudian perlu dinormalisasikan, tapi pada intinya adalah jumlah pada intinya jumlah, kemudian jumlah dibagi dengan itu kan join apa conditional probability ya, tapi intinya adalah jumlah. Nanti mungkin mudah-mudahan kita akan diskusi lebih detailnya lagi menggunakan slide. Saya kira belum begitu menjawab, tapi dihitung manual ya sama saja ya, dihitung manual sama saja. Saya kira seperti itu secara umum jawabannya. Silakan mungkin kalau ada yang mau menambahkan. Nah kemudian kita lompati dulu yang pengantar. Nah sekarang kita yang bertanya di sini lagi. Nah di sini ini pada bigrams akan dibagi menjadi dua kata, sehingga menjadi kata berulang atau berlipat ganda. Sebagai contoh, student open their. Ini adalah n-gramnya the student. Contohnya the student open their. Ini n-gramnya adalah the student, yang 2 gram the student, kemudian student open. Apakah hal tersebut efektif dan tidak menjadi masalah? Ya, ya, ini adalah model yang bentuknya n-gram, yang nanti akan kita lihat n itu berapa, apakah n itu 2, artinya 2 gram, atau 3 gram, atau 4 gram, atau 5 gram, atau 6 gram, atau seterusnya, mana yang lebih bagus. Nah, ini pada intinya adalah semakin besar n-nya, semakin bagus. Semakin besar n-nya, semakin bagus. Semakin bagus itu artinya bisa menghasilkan teks bahasa yang semakin bagus. Tetapi ya semakin besar semakin bagus, tetapi semakin besar kadang tidak bisa kita jalankan karena mungkin nggak ada yang 5 gram itu nggak ada itu maksudnya seperti apa nanti akan kita bahas ya. Jadi semakin besar semakin bagus, tapi dalam banyak kondisi semakin besar semakin sulit ya, semakin sulit diproses. Sulit itu maksudnya tidak bisa di data trainingnya nggak ada. Nanti detailnya saya kira di video ada atau di slide nanti semoga bisa kita bahas lagi, tapi di itunya juga udah ada. Ini seperti itu, sehingga nanti ada komprominya ya, istilahnya ada smoothingnya, bagaimana kita gunakan yang besar, tapi kalau nggak ada misalkan gunakan yang lebih kecil n-nya gitu ya. Kemudian di sini juga apakah efektif ya,
Efektif itu dalam hal misalkan akurasi ya, dapat dikatakan akurasi ya. Ini sejauh sampai saat ini banyak yang udah efektif ya dari sisi akurasinya. Ya. Kalau maksudnya berulang kemudian berlipat ganda, kemudian volumenya besar, nah itu masalah yang lain lagi. Dan itu memang menjadi masalah. Ya, karena misalnya kita model itu kan sekecil mungkin. Ya. Model itu sekecil mungkin sehingga besarnya model, kita nyimpan model itu kan sekecil mungkin. Tapi kalau 2 gram ini kan bisa besar, banyak yang disimpan karena berlipat ganda seperti ini dikatakan, ini kan berlipat ganda. Jadi mungkin pertanyaannya apakah hal tersebut juga kalau ini efektif atau efisien? Ya, mungkin bisa tidak efisien karena besar, sehingga kalau misalkan kita mau nyimpan di perangkat yang relatif kecil seperti misalkan katakanlah mungkin handphone atau apa yang relatif kecil, kita ingin sekecil mungkin modelnya. Nah ini jadi kurang efisien dari sisi volumenya terlalu besar sehingga nanti salah satu ini apa permasalahan ini dibedakan dengan yang neural, karena neural itu bisa jauh lebih kecil dari sisi besarnya model ya. Mungkin saya kira seperti itu. Kemudian ini yang kedua lagi. Seperti apa kriteria data training yang baik untuk menghasilkan output yang baik juga. Nah, saya kira ini dari sisi kualitas. Ya, saya kira kualitas dan kuantitas tentunya ya. Jadi kalau ya bayangkan aja kalau kita ya manusia, mahasiswa ingin belajar ya. Belajar untuk ujian, tentunya kita perlu materi yang cukup ya, cukup mewakili. Kalau topiknya banyak ya tentunya yang kita pelajari banyak. Kemudian dari sisi kuantitas, kemudian kualitas juga tentunya yang kita pelajari perlu kualitas yang bagus ya. Jadi kita bayangkan kita aja ke manusia. Kemudian di sini apakah NLP bisa menggunakan masalah RNN dan N-gram? Ya, saya kira secara umum N-gram itu adalah probability based, menggunakan penghitungannya probabilitas. Jadi N-gramnya itu ada angkanya, itu adalah probabilitas. Kemudian NN itu neural secara umum. Ya, neural secara umum. Nah, mengapa RNN? Karena RNN itu adalah teks itu adalah sequence, RNN itu adalah sequence, sehingga dasarnya adalah RNN. Tapi saya kira ini terus-menerus diperbaiki. Yang sejauh yang saya tahu paling tidak adalah seperti ini, 2 ini. Kemudian di sini pertanyaan kelanjutannya, menggunakan supervised learning seperti smart vector machine, random forest decision. Nah ini ya saya kira bagus ya dari pertanyaannya. Ini seperti tadi saya sampaikan ya bahwa ini tuh di language modeling ini adalah structure prediction. Di mana structure itu urutan mempengaruhi. Jadi seperti misalkan di sini urutan itu urutan kata, misalkan urutan katanya dibolak-balik jadi beda maknanya. Beda maknanya secara bahasa juga udah nggak benar, secara ini ya, tata bahasa, kemudian cara makna juga mungkin jadi nggak ada artinya. Baik itu katanya dibolak-balik atau juga ininya hurufnya mungkin dibolak-balik. Ya. Sedangkan seperti vector mesin, dia itu tidak mengenal urutan. Ya, tidak bisa ada urutan, tidak bisa dipelihara oleh seperti vector mesin. Random forest, ya, pohon ya, random forest itu adalah pohon juga. Ini tidak bisa memelihara urutan. Ya, decision tree, ya tidak bisa memelihara urutan di sini. Jadi yang apa ya N-gram ini kan tadi kan juga seperti tadi di sini ya, seperti tadi di sini ya. The students open there. Ini kan the student, nggak bisa dibalik student the. Ini N-gram yang lain lagi kalau dibalik. Student the dengan the student ini N-gram yang berbeda. Ya, jadi gitu ya saya kira ini seperti vector machine dan banyak yang lain lagi itu tidak bisa untuk structure prediction, dalam hal ini structure-nya adalah sequence. Ya. Kemudian berikutnya lagi
jika kita lihat pemodelan bahasa N-gram belum mampu menangkap makna semantik dari rangkaian kata yang bersifat idiom. Ya, apakah ada teknik tertentu secara statistikal untuk mengatasi hal tersebut? Ya, mungkin saya kira salah satunya adalah ini apa? Ya, salah satu yang cara yang sederhana adalah ya semakin banyak, semakin lengkap belajarnya, atau artinya semakin besar data trainingnya, untuk secara semantiknya semakin wajar ya. Jadi seperti misalkan untuk resep masakan ya. Resep masakan, kalau resep masakannya latihannya banyak, data trainingnya, saya kira mungkin rasanya juga yang dihasilkan secara otomatis, masakan baru ya kemungkinan semakin besar jadi masakannya juga enak seperti halnya kalau yang di data-data trainingnya. Ini saya kira seperti itu salah satu cara sederhananya. Ya, tapi saya kira ini adalah satu tantangannya. Bagaimana kemudian supaya bukan hanya secara ini tata bahasa atau kewajaran bahasa, tapi juga secara semantiknya. Ya. Tapi saya belum menemukan bagaimana penelitian yang sejauh yang sampai saat ini penelitian yang kemudian mengkonsentrasikan ke sini ya. Mungkin saya kira ada, tapi saya belum explore ke situ. Kemudian berikutnya model bahasa N-gram biasanya diimplementasikan pada kasus apa? Nah, saya kira di sini ini untuk model bahasa ya, N-gram itu model bahasa ya, artinya menghasilkan teks bahasa. Dan apa kelebihan N-gram? Ya, salah satu kelebihan N-gram adalah salah satunya adalah dia sederhana gitu ya, prosesnya juga cepat gitu ya. Ya seperti itu, sehingga ya diimplementasikan sesuai dengan ya kelebihannya yang perlu, misalkan kecepatan dan juga yang kecepatan itu berkaitan dengan kesederhanaan model juga. Kemudian ya model training itu maksudnya saya kira ini ya dibandingkan antara N-gram dengan neural ya. Kalau dari sisi akurasi atau efektivitas ya, performansi efektivitas ya, itu sekarang yang lebih bagus adalah neural ya, tentunya dengan kondisi-kondisi tertentu di mana neural itu biasanya perlu data training yang lebih banyak. Ya. Saya kira seperti itu, mungkin silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini tadi udah yang structure. Kemudian yang secara sekilas ini ya, ini udah ada detailnya di video yang sebelum-sebelumnya. Ini secara ini aja ya, secara bentar. Ya. Ini kita udah bahas tentang apa itu linguistic model, itu model bahasa. Dan di sini N-gram adalah yang probabilistik. Jadi model bahasa yang menghasilkan N-gram yang itu ada angka-angkanya. Angka-angkanya adalah probabilistik. Jadi kalau kita udah pernah belajar juga naif bias,
itu juga probabilistik, yaitu probabilistik itu angka-angka probabilitas. Nah ini mirip seperti itu. Ya di sini goalnya adalah mengassign probabilitas dari sebuah kata. Ini jadi saya kira melengkapi tadi yang saya sampaikan, yang waktu coret-coret, apa itu language model, ini saya kira lebih menjelaskan lagi. Jadi kalau misalnya ya, kita lihat, ya ini misalkan, ini ada satu rangkaian kata dengan satu rangkaian kata, ya. Mana yang lebih pantas ya? Lebih pantas itu artinya kalau di language model mana yang probabilitasnya pantas itu diharapkan probabilitasnya yang lebih tinggi. Artinya model yang bagus untuk probabilistic language model itu mengassign atau memberi angka probabilitas ini lebih tinggi daripada ini karena kalau menurut manusia ini lebih pantas daripada yang ini. Jadi ya, ya seperti itu ya. Jadi ini contohnya untuk machine translation diterjemahkan dari bahasa Indonesia misalkan ke bahasa Inggris. Sama-sama ini high, ini large seperti tadi hujan besar dan hujan berat, hujan deras tadi contohnya. Ini machine translation, kemudian spelling correction. Nah, spelling correction di sini ada ini ya, ada di sini ada satu teks yang mungkin di sini typo, tetapi di sini sebenarnya ini adalah bukannya salah, bukannya ini bahasa Inggris. Ini adalah bahasa Inggris juga, kosakata bahasa Inggris, tapi tidak pas kalau diterapkan di sini. Konteksnya berbeda. Di sini adalah seperti ini adalah ini apa? Tarian semacam gitu tarian. Tapi sebenarnya yang lebih pantas dalam konteks seperti ini, the office is about 15 minutes atau minutes from my house, ini lebih pantas adalah minutes. Sehingga dikoreksi. Ya. Koreksinya bukan hanya karena typo, tapi juga mungkin karena ini apa? Ini nggak konteksnya nggak pantas ya. Ini kurang ya ini seperti typo karena bang ada apa? Ada perubahan sedikit ya minus dan minus. Kemudian speech recognition. Speech recognition juga ini kita bandingkan antara yang pengucapannya mirip. Jadi kalau speech to text, I saw a pen, I saw a pen. Ini dua-duanya mungkin kalau pengucapannya juga nggak jelas, mungkin mic-nya nggak bagus atau ada suara background yang lain sehingga nggak jelas. Mungkin secara bahasa Inggris ini benar juga. Jadi secara sintaks, mungkin ya sintaks bahasa Inggris mungkin benar. Ini juga secara sintaks bahasa Inggris ya benar. Tapi menurut kewajaran, jadi bukan hanya sintaks, ya mungkin ini sintaksnya juga kurang bagus, tapi misalkan sintaksnya benar ya. Itu secara kewajaran. Kewajaran itu maksudnya apa? Kita lihat kalau dalam proses learning ini data training. Ini kalau dari data training yang seperti ini pola-pola di data training tidak persis ya di data training ada seperti ini dan ada persis seperti ini, tidak ada mungkin. Tapi pola-pola yang seperti ini yaitu dengan n-gram misalkan, ini probabilitasnya jauh lebih kecil. Ya, jadi bisa menghasilkan probabilitas. Jadi probabilistic language model hasil akhirnya adalah dihasilkan probabilitas untuk sebuah rangkaian kata-kata, ini bisa rangkaian kata-kata yang pendek ataupun yang panjang artikel berita. Seperti itu. Ya, jadi ini menjelaskan apa juga sekaligus mengapa language model khususnya di sini adalah probabilistik. Kemudian di sini contoh yang lain penerapannya adalah summarization. Ya. Karena summarization itu menghasilkan teks juga, summary-nya, question answering karena menghasilkan answer ya. Dan yang lain-lainnya. Jadi goalnya adalah menghitung probabilitas. Menghitung probabilitas dari sebuah sentence atau sequence of
words. Ya, sequence itu bisa pendek, bisa panjang. Ya, jadi sini menghitung probabilitas. Ya, jadi language model yang probabilistik. Nah, ini rangkaian kata-kata, kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya. Ya, yang sebuah rangkaian kata-kata yang W besar ini terdiri dari kata-kata ini ditulis dalam W yang kecil. Nah, kemudian yang permasalahan yang terkait ini adalah sebenarnya menebak dari ada rangkaian kata-kata seperti ini. Jadi ini adalah given atau probabilitas kondisional kan, ini ada given seperti ini udah ada B1 B2 B. Kata berikutnya, jadi upcoming and upcoming words, satu kata berikutnya dari sebuah rangkaian kata-kata. Nah, di sini disebut dengan language model, menghitung di sini probabilitasnya. Kemudian nanti kan kita bisa bandingkan ya antara probabilitas sebuah rangkaian kata-kata dengan probabilitas rangkaian kata-kata yang lain, yang tadi yang lain itu seperti tadi ada machine translation dibandingkan spelling correction dibandingkan minutes minuits dan lain-lain. Atau ya kalau lebih step by step-nya adalah di sini adalah next word-nya. Ini disebut dengan language model. Ya sebenarnya bisa dengan grammar ya, tapi tentu lebih kurang fleksibel ya kalau dengan grammar, karena apalagi language model itu kan bisa untuk misalkan masakan, bagaimana grammar masakan nanti misalkan gitu kan, untuk mathematical proof bagaimana grammar mathematical proof, sehingga kan kompleks masing-masing permasalahan, masing-masing domain dia mempunyai grammar yang sendiri. Kemudian bahasa itu juga berkembang, ada dibalik-balik sedikit, misalkan saya makan di warung saya makan, ya, misalkan gitu kan. Bahasa manusia itu kan grammarnya bisa nanti sangat kompleks ya, berbeda dengan bahasa pemrograman misalkan seperti itu. Sehingga biasanya kita gunakan language model atau singkatnya LM. Ya, jadi di sini bagaimana menghitung rangkaian kata-kata, yaitu dari menghitung join probability-nya. Artinya ini it's diikuti dengan water, diikuti dengan s, diikuti dengan so. Jadi di sini koma-koma ini join probability, tetapi join probability yang ini harus urutannya harus terjaga ya. Ya, kalau join probability yang secara umum kan namanya join probability ini bisa dibolak-balik ya. Tapi kalau di sini harus ngurut seperti ini. Ya, kemudian kita menggunakan apa yang disebut dengan chain rule. Ya, dengan conditional probability ya kita seperti ini ya, ini definisinya, kemudian di rewrite seperti ini. Ya, jadi ini kan tadi kata berikutnya dengan ininya yang givennya ini, kemudian kita bisa tulis ulang jadi seperti ini. Ya. Ya, kemudian kalau dibuat juga bisa seperti ini ya, bisa dengan probabilitas. Kemudian chain rule ini adalah kita lihat ini sama seperti di sini ya. Tapi ini adalah X1, X2, X dan seterusnya. Ini X1 tanpa given, X2 given X1, X3 givennya X1, X2. Given itu maksudnya kata sebelumnya kalau kita kata sebelumnya. Ya, ini ada join probability seperti ini misalkan. Mengapa dengan join probability? Mengapa dengan dipecah-pecah seperti ini? Ya, karena kalau kita mencari probabilitas seperti ini yang tadi saya sampaikan, yang jadi sebenarnya semakin banyak ininya, N-nya semakin bagus, tapi mungkin nggak ada di data training. Dari trainingnya persis seperti ini. Sehingga kalau dipecah-pecah, nanti
kemungkinan adanya itu semakin besar. Ya, jadi seperti misalkan kalau ini engram edge water kemungkinan besar ada daripada edge water is so transparent. Ya, silakan nanti dilihat secara lebih detail di penjelasan di video yang lain. Bisakah kita hanya sekedar menghitung kemudian dibagi? Jadi seperti misalkan di sini. Ini kita akan menghitung seperti ini. Ya, jadi ada kata its water is so transparent that, kemudian diikuti adalah dengan the, ya sekali lagi ya, kalau given ini artinya kondisinya, the di mana kondisinya kata sebelumnya itu adalah ini. Nah ini kan bisa dihitung seperti ini saja kan, artinya probabilitas its water is so transparent that diikuti dengan the di dalam korpus data training itu kan adalah yang lengkap dengan the dibagi dengan yang tidak the saja di sini, that titik-titik terserah belakangnya apa. Ya, saya kira sangat jelas di sini bahwa yang bawah itu sama atau lebih banyak jumlahnya karena kan lebih pendek. Di dalam training lebih pendek jadi jumlahnya sama atau lebih banyak. Tidak mungkin lebih sedikit. Karena di sini bisa that, the, that, is, that apa, titik, that's apa, bla, ini macam-macam ya di sini ya. Sehingga ini jauh bisa sama dengan yang di sini atau lebih banyak di sini. Nah, ini probabilitas seperti ini, kondisional seperti ini, dihitungnya itu begini sebenarnya. Kalau kita menghitung langsung. Ya, ini udah benar yang hitung seperti ini, udah benar. Bisa sekedar dengan count, ini count and divide. Tapi pada kenyataannya tidak bisa. Dalam banyak kasus, ya kebanyakan kasus tidak bisa. Mengapa seperti ini? Karena di sini kalau panjang di sini, apalagi kalau semakin panjang lagi, itu di data training mungkin nggak ada. Ya, jadi yang persis sama seperti ini nggak ada. Ya, apalagi mau semakin panjang lagi. Ya. Jadi kalau ini kan contoh yang panjang seperti ini, kemudian contoh yang lain lagi yang panjang lagi. Mungkin ada beberapa yang ada di data training, mungkin ada beberapa yang tidak. Tidak itu artinya count-nya tidak ada, ini tidak ada, nol, tidak. Ya. Ya, nol di sini, ya artinya probabilitasnya nol di sini. Ya bisa saja dihitungnya nol, artinya tidak bisa didapatkan angkanya dan itu menjadi masalah. Ya, jadi jawabannya adalah no secara praktisnya seperti itu. Ya kalau kalian sudah mempelajari naive bias, saya kira mirip seperti itu permasalahannya. Ya karena kita tidak dalam banyak hal kita tidak bisa mendapatkan data training yang cukup besar. Jadi misalkan data training itu katakanlah kita ngambil misalkan data berapa bulan atau 1 tahun terakhir, kemudian ditambah lagi 2 tahun, itu ada kemungkinan nanti dalam banyak kasus tidak bisa kita dapatkan data training yang menghasilkan angka di sini, tapi kebanyakan jadi 0, 0, 0 karena ini atasnya 0 atau dua-duanya 0, 0 bagi 0. Ya kemudian ada penyederhanaan. Penyederhanaan itu apa? Penyederhanaan itu artinya ini sebenarnya secara real tidak seperti ini, tapi masih bisa ditolerir. Namanya kan penyederhanaan atau batasan. Ya. Ya, jadi kalau misalkan kita menghitung seperti ini, yang tadi secara praktis tidak bisa didapatkan angkanya, ya kita diperpendek aja, jangan given-nya atau kata sebelumnya itu jangan terlalu panjang. Ini kata sebelumnya adalah kata yang terakhir saja. Jadi kalau kita mau menghitung its water is so transparent that, ini titik-titik, kita udah menghasilkan ini, kemudian mau titik-titik di sini. Nah, kemudian kita nggak usah lihat sebelumnya itu sampai its, tapi yang paling terakhir aja. Ini terakhir aja, ini terakhir, yang dilihat yang terakhir aja.
Ini di delete ini. Ya, jadi ini asumsinya, simplifying asumsinya seperti ini, asumsi di penyederhanaan. Atau mungkin ya ini apa, yang kata sebelumnya tidak satu, ya bisa saja mungkin dua, masih belum terlalu panjang lah kalau dua misalkan gitu ya. Ya asumsi tadi kalau dituliskan ini adalah seperti ini. Jadi ini kalau W1, W2 sampai WN ini bisa tidak dari yang awal di sini, tidak dari awal kata di rangkaian atau di kalimat tersebut, tapi hanya dari beberapa kata saja. Ya, kemudian dikali-kalikan seperti yang tadi itu ya. Ya, kemudian apa ini ya seperti ini di sini. Ya, ini kemudian ini kan dari awal ya W1. Kemudian ini di ini apa? Tidak dari awal yang tadi yang sebelumnya. Ya ini seperti ini titik-titik ya. Jadi seperti ini misalkan. Nah ini misalkan ini unigram. Kalau unigram apa? Unigram itu adalah dengan simplifikasi di sini. Simplifikasi yang benar-benar simpel. Benar-benar simpel itu tanpa given di sini. Artinya kita lihat apa? Kalau kita menghasilkan, misalkan kita generate, ya dalam hal ini language model itu mau mengenerate satu kalimat dengan unigram, artinya kita tidak melihat kata sebelumnya. Jadi seperti misalkan gini. Katakanlah ini pertama random, if. Kemudian kita ingin membuat kalimat di sini. Kata berikutnya apa? Untuk untuk menghasilkan sebuah kata berikutnya, kita tidak melihat kata sebelumnya. Unigram itu seperti ini, tidak ada given-nya. Jadi tidak melihat kata sebelumnya. Lihat aja di probabilitas yang paling sering ada apa? Oh, an itu probabilitasnya paling besar di korpus, paling banyak an. Tulis saja an tanpa melihat ini. Ya, kemudian setelah an apa? Ya, karena kita unigram tidak melihat yang sebelumnya sama sekali. Ya, langsung aja cari probabilitas yang paling besar di dalam korpus setelah an tadi udah, misalkan of. Kemudian apa berikutnya dalam membuat kalimat ini? Oh, ini lihat aja di model, yang model itu melihat dari data training, yang kata yang paling besar probabilitasnya di sini apa? Of futures dan seterusnya. Sehingga kita lihat kalau kalimat yang dihasilkan secara otomatis menggunakan unigram itu antara kata dan kata berikutnya itu tidak nyambung ya. Karena memang tadi tidak dilihat kondisional yang sebelumnya. Ini tidak nyambung jadi fifth and seterusnya. Ini juga awalnya ini, kemudian berikutnya udah nggak nyambung. Yang penting yang berikutnya adalah yang paling besar ini probabilitasnya. Ya, ini adalah yang unigram. Kemudian kalau bigram, bigram itu artinya melihat sebuah kata sebelumnya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikannya itu ditulis. Nah kalau di sini ini ada kata pertama ini. Ya. Ada kata pertama ini, kemudian berikutnya apa? Ya kita lihat karena di 2 gram yang given Texaco, yang givennya Texaco atau kata berikut sebelumnya Texaco ini yang paling banyak muncul apa? Adalah Rose. Texaco Rose itu paling banyak dibandingkan Texaco apa, Texaco apa, Texaco apa. Texaco Rose itu lebih banyak, paling banyak. Kemudian setelah Rose ini apa? Nah, Rose one, Rose house, Rose of, Rose apa mungkin barangkali ada gitu. Yang paling banyak itu adalah Rose one di data training. Setelah one kita lihat di data training
probabilitas yang paling besar in, dan seterusnya. Sehingga kalau kita membuat sebuah kalimat secara otomatis menggunakan model yang bigram, ini adalah hasilnya seperti ini. Misalkan Texacorus, nyambungan Texacorus masih umum, kemudian Rose one masih umum, one in masih umum, in this banyak, this issue is, ya. Tapi kalau kita baca secara berkesinambungan ini bisa belak-belok. Ya. Jadi kalau seperti kalau bahasa Indonesia, mungkin kalau permainan zaman dahulu, misalkan saya, ada 2 orang ya, kalau bigram kan 2 orang, saya jawabnya pergi ke pasar baru masak misalkan air mineral gitu. Jadi kalau dua-duanya itu nyambung, tapi kalau setelah disambung-sambung jadi belak-belak gitu. Tapi masih mending daripada yang bigram tadi. Seperti ini, outside new car parking lot of the agreement, ini kan juga nggak nyambung, jadi karena parking lot tapi agreement seterusnya. Ya. Ya, kemudian gimana kalau 3 gram, 4 gram, 5 gram, ya. Ya, jadi ya semakin bagus. Ya, tapi seperti tadi kita lihat di depan, kalau gramnya semakin besar, artinya dalam banyak kasus tidak bisa dieksekusi. Ya. Ya, tetapi meskipun semakin besar gramnya semakin bagus, tetapi tetap saja sebuah bahasa itu dalam banyak kasus ini mempunyai dependensi yang long distance. Ya. Ya, long distance itu contohnya seperti ini, misalkan. Contohnya, komputer yang saya taruh di ruang komputer, mesin room itu ruang komputer, di lantai 5 rusak. Yang rusak apa? Komputernya kan, bukan lantai 5-nya. Bukan lantainya atau lantai 5. Bukan mesin room-nya. Yang rusak itu adalah komputer. Meskipun bisa, semuanya bisa ya, tapi yang dimaksud di sini kemungkinan besar ya, atau yang dimaksud di sini adalah yang crash itu adalah komputer. Artinya ini long distance dependency. Kalau tadi kan dengan 2 gram, 3 gram, bahkan 5 gram itu kan dependensinya kan yang kata sebelumnya di sini. Nah, ini kalau ingin sampai ke sini berarti berapa gram di sini, kalau sampai di sini kan sampai panjang banget gramnya. Dan kalau gramnya panjang itu kan tidak bisa jalan ini ya, penghitungan pembuatan model n-gram. Ya. Ya, kemudian ini adalah introduction n-gram, kemudian bagaimana menghitung probabilitasnya itu sendiri. Ya, ini dengan count, ya. Ya, jadi kata sebelumnya dan kata yang akan kita tebak dengan kata sebelumnya secara umum semuanya. Dengan yang diikuti apapun lah di sini, nggak disebutkan. Ya, jadi seperti itu bisa kita, kalau count-nya disingkat dari C aja di sini. Ini contohnya seperti ini. Ya. Jadi contohnya ini adalah kalimat-kalimat yang sederhana atau rangkaian kata yang ya kalimat sederhana kalimat ini. Misalkan data trainingnya ada seperti ini. Ini adalah data trainingnya yang hanya sederhana aja 3, yang realnya sebenarnya sangat banyak gitu ya. Nah, kemudian n-gram yang dihasilkan adalah seperti ini. Modelnya seperti ini. Model yang dihasilkan adalah gini. Ini adalah contoh model yang dihasilkan dari data training ini. Ya, jadi data training ini dengan pemodelan bahasa n-gram ini hasilkan hasil outputnya adalah ini. Ya. Kita lihat, ya, kita cari ini adalah 2 gram. Contohnya adalah 2 gram karena satu kata atau satu kata termasuk simbol diikuti dengan satu kata berikutnya. Ya, satu kata yang awal sentence diikuti dengan I ada berapa?
Ya, di sini ada ini diikuti I ada 2, ya kan? Artinya di I di awal kata ini ada 1, 2, ini ada 2. Kemudian probabilitasnya berapa? Ya totalnya yang ini diikuti apapun. Yang S ini awal sentence diikuti apapun. Ini 1, 2, 3. Ada 3. 2/3. Jadi probabilitasnya adalah 2/3. Kemudian kalau ini adalah yang akhir kata, yang given artinya sebelumnya. Artinya Sam diikuti dengan akhir. Artinya Sam yang di paling akhir di sini. Ya, ya di sini kita lihat yang probabilitas yang akhir ini, ya, yang diikuti ini adalah apa? Yang Sam di sini ada berapa? Sam ini ada 2 yang bawahnya ini, yang atasnya itu yang Sam diikuti dengan ini ada 1. Jadi ini probabilitas ini yang sebelumnya Sam ini ada 1 ya. Probabilitas akhir kata yang sebelumnya Sam ini ada 1, ini bukan dibagi dengan probabilitasnya Sam. Sam yang apapun. Ini Sam yang diikuti ini, Sam yang diikuti yang ini atau yang lain. Jadi 1/2 dan seterusnya seperti itu. Ya. Jadi ini adalah mencari atau menghitung probabilitas dengan count-count seperti ini. Ini sekali lagi ini adalah hasilnya. Hasil modelnya adalah ini, yaitu gram. Ini adalah gram dan ada probabilitas. Kemudian contoh untuk yang kalimat-kalimat. Untuk contoh dalam kasus ini adalah proyek penelitian atau korpusnya adalah restoran di tempatnya di Berkeley. Jadi ada restoran-restoran di daerah Berkeley dan ini kalimat-kalimatnya. Jadi korpus tentang restoran. Ini misalkan ada kalimat-kalimat di dalam korpus, ya. Kemudian ingin dihasilkan model n-gram. Artinya mencari n-gram dan probabilitasnya. Ya. Ini total ada 9.222 kalimat korpus tersebut. Nah, kemudian kita misalkan ingin bikin bigram 2 gram ya. Ini adalah maksudnya I diikuti dengan apa, I diikuti dengan apa, I diikuti dengan apa, dan seterusnya. Ya. Nah di sini kita lihat I diikuti I lagi itu dari sebanyak 9.200 dalam sebanyak 2.000-an kalimat ini, ya di dalam kalimat-kalimat itu ada I diikuti I ada 5. Ya, di dalam 9.000-an kalimat ini di dalamnya ada yang I diikuti one ada 827 kita jumpai seperti ini. I dengan to di sini tidak ada sama sekali dan seterusnya. Ini adalah yang count, yang raw-nya, yang kita hitung count-nya. Kemudian kita normalisasikan dengan unigram, artinya kan tadi pembaginya kan unigram ya, balik lagi ya. Maaf, balik lagi ya. Nah, di sini kan unigram pembaginya. Unigram yang kata sebelumnya. Ya, dibagi dengan unigram, ya. I diikuti I dan I1 dan ini udah artinya ini adalah probabilitas. Kalau tadi count, kalau ini adalah probabilitasnya. Artinya yang 0 ya tetap 0 ya tadi. Ini yang angka-angka dibagi dengan normalisasi yang unigram. Ya, kemudian kita dapatkan balik lagi ke sini. Nah, ini adalah modelnya. Ya, ini adalah bigram yang udah probabilitas. Ini adalah model yang dihasilkan dari data training tadi yang restoran Berkeley tadi. Nah, kemudian kita ingin ya namanya language model kan kita ingin mencari probabilitas kan. Kalau I want English food ini seberapa bagus, seberapa pantas kalimat
alamat ini atau seberapa umum, mungkin bukan hanya bagus ya, tapi nanti ada macam-macam ini ya, macam-macam hal ya, bukan hanya dari sisi kebagusan, kepantasan, tapi dari korpusnya itu sendiri ya. Kita lihat, kita cari dan kita buat atau kita hitung probabilitasnya, yaitu dengan mengalih-alihkan ya, tadi ada di depan ada dengan simplifikasi, yaitu dengan dikali-kalikan ininya apa asumsinya Markov tadi. Nah, ini dikali-kalikan di sini, ini I want English food, dari yang awal, penanda awal ini, simbol awal, jadi ini adalah artinya S ini I want English food yang ini yang akhir. Jadi berarti ini kan artinya kita mencari probabilitas ini kali mencari probabilitas yang 2 gram ini, 2 gram ini, 2 gram ini. Nah, tadi kan balik lagi slide sebelumnya ini kan kita udah punya ininya apa modelnya, data-datanya udah kita hitung semua, dari semua kemungkinan di sini, semua kemungkinan 2 gram itu udah dihitung semua, termasuk yang 0,0 itu dihitung semua. Nah, kita tinggal masukin angkanya saja. Ini ada angka-angkanya semua dimasukin, jadi ini tadi 0,0,0 kali jadinya 0,00031 ini. Jadi ini I want English food, ini probabilitasnya adalah segini. Dibandingkan dengan misalkan maaf ya, balik lagi, I want Chinese food. Kalau I want Chinese food, ini angkanya berapa? Ya sama-sama dua-duanya pantas fluent juga ya, tapi dari sisi ininya di Berkeley itu, restoran Berkeley, mana yang lebih umum? English, I want English food atau I want Chinese food misalkan. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, kalau di sini kita artinya kita lihat want English seperti ini, want Chinese, nah misalkan bisa seperti ini. Ini kan lebih besar daripada yang ini ya. Artinya want Chinese di korpus ke restoran Berkeley di sini lebih besar. Ya. Kemudian want to segini, to eat, to food 0, spend 1, ada kemudian ini. Jadi kita lihat di sini ada beberapa ini ya, sudut pandang ya. Kalau dari sini kemungkinan di sini karena adalah dari ininya, dari korpusnya, bahwa di Berkeley restoran yang Chinese itu lebih besar daripada English untuk restorannya ya. Kemudian want to ini secara grammar saya kira ya benar gitu ya, atau dan ini suatu hal yang umum sehingga besar ini. Want to itu besar di sini ya, jauh lebih besar dari sini kan. To eat juga karena restoran, ya korpusnya restoran juga cukup besar. Nah, kemudian to food, nah di sini kan bahasa Inggris yang to tapi diikuti dengan noun. Nah, secara grammar juga ini apa nggak benar, sehingga ya di korpusnya nggak ada no. Yang demikian juga spend 1. Ya, jadi ada dari sisi karena apa, masakannya lebih banyak Chinese, kemudian dari sisi grammar, dari sisi apa memang yang umum want to itu ada kalau makanan ya juga to eat ya, dan ini apa dari sisi grammar, jadi ada beberapa sudut pandang. Kemudian ada practical issue, ini hanya maksudnya supaya lebih ini ya, lebih efisien ya, karena tadi kan di masing-masing gram itu 0,0, sehingga juga bisa underflow ya kalau dikali-kalikan 0,0, sehingga ini dikonversi yang kali-kali tadi, probabilitasnya dikali-kali, dilogkan aja ya, karena kan dibandingkan antara probabilitas rangkaian kata dengan probabilitas rangkaian kata yang lain, kalau sama-sama dilogkan kan nggak masalah, sehingga kalau dilogkan di sini dijumlahkan ya, seperti itu ya. Ini adalah toolkit. Ini adalah untuk yang apa yang sudah dibuatkan n-gramnya. Nah, ini contoh untuk Google n-gram. Ini ada contohnya, serve as the incoming, ada yang relatif ya sedengan, ada yang besar,
serve as, ada yang serve as the independent, dan seterusnya. Jadi ini ada contoh-contohnya. Ini contohnya. Ya mungkin saya kira seperti itu. Silakan mungkin ada pertanyaan. Ya. Ya, saya kira untuk pertemuan ini saya kira cukup ya. Nanti insya Allah nanti kalian bisa melihat secara lebih detail di video atau juga di pertemuan yang nanti sore, insya Allah tidak sama persis dan kelanjutan dari sini. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan lagi dituliskan. Kalau nggak ada, nanti silakan ditambahkan menyusul boleh pertanyaannya. Saya kira untuk pertemuan sekarang cukup seperti ini dan sekali lagi harap dipelajari yang di pertemuan sore dan video-video lainnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak.